Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NIM 2022 12 0077. Saya dari program studi manajemen dengan mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya ingin memaparkan materi sebagai penugasan UAS. Jadi sejarah pertama kali berkembangnya komputer di Indonesia itu pada tahun 90-an, atau sejarahnya dimulai pada tahun 1967. Jadi pada saat itu komputer itu mulai merambah di Indonesia atas izin dari keputusan pemerintah pada saat itu. Pengertian komputer itu secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin, yakni komputer, yang berarti menghitung. Dan pada tanggal 4 Juli 1969, pemerintah Indonesia membuat sebuah organisasi Perpotan, yang artinya Badan Koordinasi Otomatis Administrasi Negara. Jadi organisasi ini dibuat untuk menjawab permintaan masyarakat pada komputer. Jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat pada pemerintah itu dimasukkan ke dalam komputer. Agar apa? Agar komputer bisa menjawabnya, supaya orang-orang itu tidak harus mencari buku ini buku itu, dan permintaan itu langsung dimasukkan ke dalam komputer dan akan keluar dengan sendirinya pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 1972, yang prakarsainya oleh Indra Suwandi PhD dengan titel PhD dari Universitas Indonesia, dia memasukkan jurusan ilmu komputer pada saat itu. Pada tahun 1972 itu dia memasukkan jurusan ilmu komputer sebagai sebuah program studi pada saat itu. Jadi dia membuat program studi aplikasi komputer pada saat itu. Jadi bergilir pada tahun 1990-an itu personal komputer PC itu mulai ada. Jadi dia mulai masuk atau diminati masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi perkembangannya itu sangat mulai meluas pada tahun 90-an itu. Jadi peminat komputer itu kayak HP itu mulai ada pada saat itu. Dan bergilir juga pada tahun 2000-an. Jadi hadirlah komputer 3 atau yang dinamakan komputer Pentium pada saat itu. Jadi komputer ini sudah dilengkapi dengan CPU yang memakai memori RAM jenis SDRAM. Jadi sistem operasi yang digunakan itu adalah Windows 98 yang kisaran harganya pada saat itu sekitar 8 jutaan sampai 10 jutaan. Jadi orang-orang yang mampu saja membeli komputer pada saat itu pada tahun 2000-an itu. Jadi dari tahun ke tahun itu semakin berganti, jadi perkembangan ditemukannya sebuah alat-alat baru, contohnya kayak laptop, HP atau kamera dan sebagainya. Itu mulai ditemukan sebuah alat-alat baru. Komputer juga itu digunakan sebagai alat penghibur atau alat untuk mencari ilmu pengetahuan pada saat itu. Jadi sampai sekarang pun kita merasakan bagaimana dampak dan efek dari komputer itu sendiri. Jadi banyak sekali peminatnya, bahkan dari yang tua sampai ke usia muda itu mereka sudah mulai mengenal komputer, atau yang biasa kita sebut itu HP. Jadi di dalam HP itu mereka mencari banyak hal yang ingin mereka ketahui dari alat-alat yang tercipta baru pada saat itu. Di dalam komputer itu menyimpan 80% memori kita. Jadi tidak semuanya memori kita itu tersimpan di dalam otak. 80% itu tersimpan di dalam komputer atau HP ini. Jadi di sana kan tertulis, jadi kita bisa mengingat dan tidak bisa melupakan. Dan 20%-nya itu ada pada akal kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga sejarah komputer ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.